ya. Yang pertama adalah tawuran. Tawuran merupakan salah satu dari jenis kenakalan remaja yang marak terjadi sekarang ini, di mana banyak anak-anak antar sekolah tawuran. Terkadang tawuran ini terjadi karena hanya ikut-ikutan, di mana anak-anak seusia kalian yang masih labil dan masih tahap perkembangan ini sangat mudah terpengaruh oleh teman-teman. Ketika diajak tawuran, karena atas nama toleransi, kalian menjadi ikut-ikutan, menjadi mengikuti tawuran ini. Yang selanjutnya adalah membolos, di mana seringkali karena tidak senang akan mata pelajaran tertentu, kalian membolos. Di sini apakah ada anak-anak yang suka membolos? Tidak. Atau pernah membolos? Tidak. Bagus ya. Jadi membolos ini memiliki dampak yang sangat negatif. Selain kalian tertinggal di mata pelajaran tertentu, kalian juga bahkan bisa tidak mengalami tidak naik kelas, di mana membolos ini poinnya besar ya. Yang selanjutnya adalah merokok. Merokok kerap kali terjadi di usia remaja, di mana karena merasa penasaran dan ingin coba-coba merasakan merokok, kerap kali remaja ikut-ikutan merokok seperti kawannya. Di sini apakah ada yang sudah merokok? Ya. Atau merasa penasaran bagaimana rasa rokok? Iya. Iya. Jadi khususnya untuk anak yang laki-laki, siswa yang laki-laki, jika kalian mulai penasaran dengan merokok, maka kalian harus menepis pikiran kalian untuk jangan pernah sekali-sekali mencoba. Karena jika kalian sudah mencoba merokok ini, maka efek kecanduannya bisa sampai dari dewasa, yang dampaknya terhadap tahap perkembangan kalian, baik secara fisik maupun mental kalian. Bisa dimengerti? Selanjutnya, pacaran di luar batas, di mana remaja seringkali merasa ketertarikan akan lawan jenis dan mulai merasakan jatuh cinta. Di sini, ibu tidak menyalahkan rasa itu karena itu normal. Namun, jika kalian mulai menjalin hubungan yang spesial dengan lawan jenis melewat batas seperti berpacaran dan berbuat, mohon maaf, seperti berbuat mesum seperti itu akan sangat berdampak terhadap masa depan kalian. Jadi kalian cukup kalau bisa hanya menyukai atau mengagumi lawan jenis kalian. Jangan sampai pacaran di luar batas. Karena selain kalian bisa pernikahan dini, kalian juga bisa hamil di luar nikah dan bahkan putus sekolah. Jadi kalian harus lebih bijak dalam berpacaran. Yang selanjutnya adalah perundungan. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa di sekolah, di mana perundungan atau pembulian ini dianggap sebagai hal yang biasa. Namun, apakah kalian tahu apa sih dampak dari pembulian atau perundungan ini? Siapa yang bisa jawab? Atau siapa yang pernah menjadi korban pembulian? Ada? Siapa? Siapa nak? Haika. Iya bu. Haika pernah dibully atau pernah dibully? Sering dibully. Sering dibully. Dengan bully tapi pasti jadi lawan. Jadi siapa yang takut? Jadi gimana? Haika merasa terganggu nggak? Iki ya.
Jadi contoh di kelas ini ada Haikal. Katanya dia sering diganggu oleh teman sebangkunya. Teman sebangkunya mana? Marvin. Jadi gini anak, sering kali kita menganggap hal itu biasa, tapi kita tidak tahu apa dampak yang diakibatkan dari kemudian terhadap Haikal. Dimana mungkin Haikal merasa kurang percaya diri, menjadi kurang terbuka, bahkan hal tersebut bisa berlangsung sampai dewasa. Jadi, kalian di dalam kelas ini jangan membenarkan perbuatan pembulian teman. Kalian bisa menjadi biasa dikatakan jangan depan, jangan sampai ada yang membuli di kelas ini. Kalian harus membela orang yang dibully, walaupun itu cuma bercanda, karena kita tidak tahu apa dampak negatif yang dialami oleh orang tersebut, dan juga setiap orang memiliki perasaan yang berbeda-beda. Ada yang mudah tersinggung, ada yang mudah bad mood. Jadinya kita harus bisa sama-sama menjaga agar kelas ini rukun dan tidak ada pembulian atau perundungan. Bisa dimengerti Haikal? Jadi Haikal sebagai korban juga harus berani membela diri ya. Semangat, jangan rusuh kayak gini. Bangun. Selanjutnya, faktor kenakalan remaja. Yang pertama adalah faktor internal. Apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan faktor internal? Jadi, faktor internal di sini adalah faktor yang berasal dalam diri seseorang. Yang pertama adalah faktor krisis identitas. Artinya, perubahan biologis dan sosiologis yang terjadi pada masa remaja menyebabkan remaja akan mencari identitas diri. Jika di lingkungannya memberikan pendidikan agama dan pendidikan yang baik dari orang tuanya, sehingga remaja akan memiliki identitas yang positif. Namun, jika sebaliknya, remaja yang tidak memiliki identitas diri tentu akan mencari identitas diri dengan melakukan hal-hal negatif seperti yang kita sebutkan tadi, seperti tawuran, pergaulan bebas, bahkan pembulian dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah kontrol diri yang lemah, di mana tidak bisa membedakan perilaku baik dan buruk. Seringkali remaja masih kebingungan membedakan hal yang baik dan hal yang kurang baik. Di sini, seorang remaja harus memiliki sikap asertif, yaitu mampu untuk mengatakan tidak. Contohnya kalian diajak nongkrong, misalnya tengah malam, udah mau tengah malam, udah setengah 12. Tapi kalau kalian iya aja, kalian ikut nongkrong kan? Tapi kalau kalian memiliki sikap yang asertif atau berani menolak dengan sopan kepada teman kalian, maka tentu kalian memiliki kontrol diri yang baik. Bisa dimengerti? Selanjutnya adalah faktor eksternal atau faktor dari luar dari kenakalan remaja. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga di sini sangat berperan penting dalam membentuk kepribadian dan karakter anak. Dimana jika keluarganya cemara, orang tuanya perhatian, memiliki kasih sayang yang utuh dan penuh, tentunya anak akan merasa cukup. Namun jika keluarganya broken home atau perceraian, maka tentu anak akan merasa kurang kasih sayang dan kurang perhatian. Tentunya anak akan mencari kesenangan di luar seperti kenakalan remaja yang dilakukannya. Yang selanjutnya adalah teman sebaya yang kurang baik, di mana jika kalian memiliki lingkungan kurang baik, teman yang kurang baik, maka tentu kalian sedikit banyaknya akan terpengaruh akan lingkungan tersebut. Contohnya tadi, anak yang belum merokok bergaul dengan orang-orang yang merokok. Tentunya mau tidak mau,
masuk ke circle atau ke lingkungan orang tersebut, dia juga akan ikut merokok juga. Nah, atas nama solidaritas kelompok tadi. Yang selanjutnya yaitu pengaruh negatif dari perkembangan iptek, di mana teknologi selain memberikan dampak yang positif bagi remaja, juga memiliki banyak sekali dampak negatif. Karena perkembangan iptek ataupun pengetahuan teknologi ini sangat bersumbang besar saat ini, di mana para remaja dengan sangat mudahnya mengakses website 18 plus bahkan 21 plus yang seharusnya belum mereka lihat. Yang selanjutnya adalah tertentu dengan keadaan yang memaksa atau kondisi ekonomi. Ini juga bisa menyebabkan nakal remaja, di mana karena kurangnya ekonomi, remaja dengan mudahnya melakukan kejahatan-kejahatan atau tindak kriminalitas seperti dengan copet, maling, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada yang mau membacakan dampak dari kenakalan remaja? Silakan. Apakah terlihat jelas? Yang depan saja. Membacakan. Yang pertama, dampak dari kenakalan remaja. Ya, yang pertama adalah dampak kenakalan remaja bagi diri sendiri, di mana akibat dari kenakalan remaja ini akan menyebabkan kerugian baik fisik maupun mental dari remaja. Contohnya dari fisik, jika merokok, maka kalian apa yang dirasakan kira-kira kalau merokok? Sesak napas, kayak itu, mudah capek, terus ada emosian juga. Ya, jadi dari merokok tadi sudah menyebabkan banyak sekali dampak dari fisik saja, seperti mudah capek, lesu, dan juga mudah emosi jika tidak merokok. Dari segi mental, di mana kalian ketika melakukan kenakalan remaja tersebut akan memiliki mental yang kurang baik, di mana kalian kurang memiliki etika dan sopan santun terhadap lingkungan kalian. Yang selanjutnya, silakan bacakan yang kedua. Ya, dampak yang kedua. Ya. Bagi keluarga akan merasa malu dan kecewa karena kenakalan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Ya, benar sekali ya. Jadi, keluarga akan merasa malu dan kecewa terhadap kenakalan atau penyimpangan yang dilakukan oleh remaja. Di mana seharusnya kalian masa remaja ini, masa kalian banyak mengeksplor diri dan juga belajar dengan rajin, karena kalian sebagai harapan orang tua kalian. Namun kalian menjadi remaja yang melakukan penyimpangan sosial tersebut. Kira-kira bagaimana perasaan orang tua kalian? Sedih ya? Sedih, kecewa, karena harapannya keluarganya menjadi remaja yang memiliki kenakalan. Selanjutnya adalah siapa yang bacakan?
penyimpangan yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya, silakan bacakan. Yang memilih teman dan lingkungan yang baik, karena teman dan lingkungan yang baik akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian kita. Jika kita berteman dengan orang yang baik, otomatis kita akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, jika kita berteman dengan orang yang merokok, narkoba, bergaul bebas, tentunya kita akan terpengaruh dengan manusia tadi. Yang selanjutnya, silakan bacakan yang tidak. Yang selanjutnya, remaja membentuk pertahanan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan. Seperti yang telah Ibu jelaskan di awal, bahwa kalian harus memiliki ketahanan diri dan prinsip diri dan sikap asertif. Jika kalian tidak mau dan menganggap hal tersebut tidak baik, maka kalian harus berani mengatakan apa? Mengatakan apa? Tidak. Jadi harus berani menolak ya. Yang selanjutnya, fokus menyalurkan hobi dan bakat, di mana kalian harus banyak mengetahui atau mengekspor diri apa yang kalian suka, hobi kalian, bakat kalian, minat kalian, dengan mengikuti berbagai kegiatan, bisa di luar sekolah maupun kegiatan ekskul yang di dalam sekolah. Yang selanjutnya adalah bijak menggunakan sosial media. Artinya, kalian harus memilih dan memilah mana sosial media yang bagus atau tidak. Dimana kalian jangan sekali-kali mengakses website atau video-video dewasa, karena jika kalian sudah kecanduan akan hal tersebut, maka kalian akan menjadi tidak fokus dan bermalas-malasan, bahkan tidak fokus akan pembelajaran. Jadi diminta kepada kalian jangan sekali-kali mengakses website atau video dewasa. Jadi selanjutnya Ibu akan menayangkan video mengenai kenakalan remaja. Kalian menyimak ya.
The Bluetooth device is ready to pair. Akan diperhatikan anak-anak. The Bluetooth device is connected successfully. Diri yang tidak terarah dapat membuat anak remaja terlibat dalam kenakalan. Untuk memahami lebih jauh seputar kenakalan remaja, berikut adalah penjelasannya. Nah, jadi kalian silakan saksikan video ini mengenai kenakalan remaja. Aku seorang gadis yang masih berstatus pelajar. Puluhan pelajar SMK terlibat tawuran di Jalan Matra Manggala, Jakarta Timur. Mereka saling serang menggunakan batu ikat pinggang. Dari ratusan pemotor beraksi balap liar di Jalan Utara Toraja, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dini hari tadi. Pembunuhan terjadi di kompleks perumahan Via Inti Sutosa Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara dini hari tadi. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah masalah yang masih kerap terjadi. Sebab di usia pubertas ini, rasa keingintahuan yang besar dan pencarian jati diri yang tidak terarah dapat membuat anak remaja terlibat dalam kenakalan. Untuk memahami lebih jauh seputar kenakalan remaja, berikut adalah penjelasan mengenai contoh, penyebab, hingga cara mengatasi kenakalan remaja. Apa yang dimaksud kenakalan remaja? Pengertian kenakalan remaja adalah segala perbuatan melanggar aturan dalam masyarakat yang dilakukan remaja. Fenomena sosial ini kerap ditemukan di kalangan pelajar, terutama pada rentang usia 15 sampai 19 tahun. Istilah lain dari kenakalan remaja adalah juvenile delinquency. Di Indonesia, angka kenakalan remaja pada tahun 2015 mencapai 7.762 kasus. Contoh kenakalan remaja, Anda mungkin pernah menonton atau membaca berita mengenai kasus-kasus kenakalan remaja di Indonesia, mulai dari sifat yang tidak membahayakan hingga tindakan kriminal. Berikut adalah sejumlah contohnya: berkelahi, keluyuran, bolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit, berkendara tanpa SIM, mengambil barang orang tua atau orang lain tanpa izin, menonton video porno, mabuk-mabukan, tawuran, balapan liar atau ugal-ugalan, perjudian dan bentuk permainan lain dengan taruhan, penyalahgunaan obat-obat terlarang, hubungan seks bebas, pencurian, pemerkosaan, pembunuhan. Juvenile delinquency dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi dirinya sendiri, keluarga, atau bahkan masyarakat. Dampak yang dirasakan dapat berupa fisik maupun mental, misalnya kecanduan narkoba hingga kepribadian yang menyimpang. Di sisi lain, dampak kenakalan remaja pada keluarga dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan terputus